Gue nggak tahu itu jawaban yang benar atau salah, tapi at least itu jawaban yang gue anggap memuaskan hati dan batin gue. Halo semuanya, selamat datang di channel Silent Majority. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan yang mungkin akan terasa sedikit berat dan filosofis ini, saya ingin memulai dengan sebuah pengakuan jujur. Saya adalah penikmat karya-karya Bung Ferry Irwandi. Sama seperti kalian, saya menemukan kanal YouTube-nya sebagai oase di tengah gurun digital Indonesia yang seringkali kering akan substansi. Ferry Irwandi bagi saya dan mungkin bagi banyak dari kalian adalah representasi dari apa yang kita sebut sebagai intelektualitas yang membumi. Dia adalah sosok yang mempopulerkan stoicisme, mengajarkan kita untuk memilah mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Dia berbicara tentang ekonomi, tentang keadilan sosial, tentang bias kognitif, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang rasional di dunia yang seringkali irasional. Saya mengagumi bagaimana dia membedah sebuah masalah, runtut, logis, berbasis data, dan seringkali brutal dalam kejujurannya. Dia tidak takut untuk menjadi tidak populer demi mempertahankan apa yang dia anggap benar, tidak takut mati dan dipenjara dalam mengkritik pemerintah. Integritas inilah yang membuat saya menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Saya rasa kita semua sepakat bahwa Ferry adalah salah satu kreator konten terbaik di generasinya. Dia mengajarkan kita untuk skeptis, untuk bertanya, dan untuk tidak menelan informasi mentah-mentah. Dan justru karena ajaran Ferry pula lah, ajaran untuk selalu berpikir kritis dan skeptis, saya membuat video ini. Dalam salah satu videonya yang sangat menarik, yang berjudul "Kalau ada banyak Tuhan, kenapa hanya ada satu agama?", Ferry menyentuh ranah yang sangat personal dan metafisik. Di sana, dia bercerita tentang kegelisahan masa lalunya, kegelisahan tentang konsep surga, kehidupan yang abadi, dan hal-hal gaib lainnya. Kegelisahan eksistensial yang wajar dialami oleh siapa saja yang berpikir. Namun, kemudian dia sampai pada sebuah titik balik. Ferry mengatakan bahwa dia menemukan ketenangan. Ketenangan itu datang ketika dia membaca terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 48. Sebuah ayat yang secara garis besar berbicara tentang bagaimana Tuhan menurunkan kitab pembawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan pernyataan bahwa jika Tuhan menghendaki, Dia bisa saja menjadikan seluruh manusia menjadi satu umat saja, tetapi Dia tidak melakukannya untuk menguji manusia atas apa yang diberikannya. Konsep berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabikul khairat menjadi kuncinya di sana. Ferry merasa tenang karena ayat ini seolah menjawab pertanyaan, kenapa agama berbeda-beda? Jawabannya adalah karena itu desain Tuhan sebagai ujian. Namun disinilah sisi skeptis saya, sisi yang ironisnya juga diasah oleh konten-konten Ferry, mulai terusik. Sebagai sesama pencari kebenaran, saya justru tidak menemukan ketenangan dari premis tersebut. Sebaliknya, saya menemukan lebih banyak pertanyaan. Jika Bung Ferry sedang menonton ini, atau teman-teman yang sepemikiran dengan beliau, izinkan saya mengajukan serangkaian pertanyaan. Bukan untuk membantah keimanan, melainkan untuk menguji apakah ketenangan yang didapat dari ayat tersebut benar-benar sebuah jawaban logis yang tuntas, ataukah itu sebuah sedatif teologis yang jika dibedah lebih dalam justru memunculkan paradoks yang lebih besar. Mari kita bedah satu persatu hanya dengan menggunakan pertanyaan. Mari kita mulai dari inti argumen yang membuat Ferry tenang. Gagasan bahwa keberagaman agama adalah by design atau sengaja diciptakan oleh Tuhan sebagai bentuk ujian. Pertanyaan pertama saya adalah, jika keberagaman keyakinan ini adalah desain yang disengaja agar manusia tidak menjadi satu umat, bukankah ini memunculkan pertanyaan besar mengenai konsep keadilan yang hakiki? Jika Tuhan sengaja menciptakan skenario di mana manusia terlahir dalam ribuan budaya dan agama yang berbeda, apakah adil jika kemudian parameter kelulusan ujian tersebut seringkali dikaitkan dengan kepatuhan pada satu agama spesifik saja? Dan, berdasarkan agama yang Bung Ferry yakini, bukankah pemeluk agama lain tidak akan lulus ujian walaupun mereka juga berlomba dalam kebaikan? Jika Bung Ferry tidak mengambil aturan tersebut dan percaya Tuhan hanya melihat orang dari kebaikannya, bukankah itu pelanggaran yang membuat beliau keluar dari agamanya? Ferry merasa tenang karena mengetahui bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan. Tapi apakah ketenangan itu tidak terganggu oleh fakta sejarah yang mencatat bahwa konflik berdarah seringkali terjadi karena perbedaan tafsir atas kehendak tersebut?
Ferry Irwandi sering berbicara tentang privilege dan determinisme dalam konteks sosial ekonomi. Dia paham bahwa orang miskin sulit kaya karena sistem, bukan sekadar karena malas. Lalu, bagaimana jika kita terapkan logika yang sama pada ayat ini? Ayat ini berkata bahwa Tuhan menguji manusia dengan apa yang diberikannya. Pertanyaan saya, apakah kita tidak melihat ketimpangan yang luar biasa dalam apa yang diberikannya itu? Jika seseorang lahir di pedalaman Amazon atau di tengah keluarga Shinto yang taat di Jepang, apa yang diberikan kepada mereka sangat berbeda dengan seseorang yang lahir di lingkungan pesantren di Jawa Timur. Jika tujuannya adalah mencari satu kebenaran tunggal, apakah adil jika modal awal untuk mencapai kebenaran itu didistribusikan secara sangat tidak merata? Apakah masuk akal jika seseorang harus dihukum secara metafisik alias neraka karena gagal mengenali kebenaran yang secara geografis dan kultural sangat asing bagi mereka? Ketika ayat itu dibaca, apakah Bung Ferry tidak bertanya, apakah ujian ini sebenarnya menguji ketulusan hati atau hanya menguji keberuntungan geografis tempat kita dilahirkan? Jika kita sepakat bahwa privilege ekonomi itu nyata dan seringkali tidak adil, mengapa kita bisa dengan mudah menerima konsep privilege teologis sebagai sebuah kebijaksanaan ilahi yang menenangkan? Apakah ketenangan yang dirasakan Ferry sebenarnya adalah bias dari seseorang yang kebetulan berada di pihak yang memegang kunci jawaban sejak lahir? Apakah ketenangan yang sama bisa dirasakan oleh mereka yang berada di luar pagar, yang menurut narasi teologis sedang gagal dalam ujian tersebut meskipun mereka mungkin orang yang sangat baik? Coba bayangkan di akhirat. Di antara ribuan agama, ternyata bukan agama kamu yang benar. Bagaimana kamu akan menilai Tuhan yang selama hidup kamu percaya Maha Adil? Kamu dihukum kekal di neraka padahal di dunia, kamu berlomba-lomba dalam kebajikan dan meyakini bahwa hanya agama kamu yang benar. Dan logikanya, itu yang akan dirasakan sebahagian besar manusia di akhirat. Mereka masuk neraka bukan karena jahat, tapi karena salah memilih Tuhan. Poin yang sering ditekankan adalah bagian akhir ayat, fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini terdengar sangat indah, humanis, dan universal. Ferry menyukainya, dan saya pun menyukainya sebagai prinsip etika. Tapi, mari kita bedah dengan pisau skeptisisme. Pertanyaannya adalah, apakah dalam struktur teologi yang diusung oleh kitab tersebut, kebaikan berdiri sebagai nilai yang independen? Apakah kita tidak bertanya-tanya, jika seorang manusia melakukan kebaikan yang luar biasa, membangun rumah sakit, memberi makan ribuan orang miskin, menyelamatkan lingkungan, tetapi dia gagal mengakui dogma teologis tertentu, apakah kebaikan itu tetap dihitung sebagai tiket keselamatan? Jika jawabannya adalah tidak, karena syarat utama seringkali adalah iman atau akidah, maka apakah perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak menjadi paradoks? Untuk apa berlomba dalam kebaikan jika medali emasnya hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kartu keanggotaan tertentu, terlepas dari seberapa cepat mereka berlari? Apakah frasa berlomba-lomba dalam kebaikan ini benar-benar sebuah undangan universal untuk kemanusiaan, ataukah itu hanya berlaku eksklusif di dalam lingkaran internal mereka yang sudah percaya? Jika kebaikan universal tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari ancaman siksa kekal yang gaib itu, apakah konsep Maha Pengasih tidak perlu dipertanyakan ulang? Bagaimana bisa Bung Ferry, yang sangat logis dalam menilai meritokrasi di dunia kerja, merasa tenang dengan sistem akhirat yang tampaknya tidak berbasis meritokrasi murni, melainkan berbasis afiliasi dogmatis? Apakah itu adil? Ayat tersebut sebenarnya tidak memberikan jawaban, hanya membuat Bung Ferry berhenti bertanya. Bung Ferry tidak mendapat ketenangan karena pertanyaannya terjawab, tapi tenang karena pertanyaannya dinotis dan meyakini beliau untuk fokus berbuat baik. Suatu sikap yang saya hargai, tapi misal jika saya mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak wajar, saya tidak akan berpuas jika pemimpin hanya menotis keresahan rakyat yang sejak awal sudah diprediksi. Selama itu saya tidak akan tenang, malah mempertanyakan kenapa harus nanti saat semuanya sudah tidak berarti, saat jutaan orang dirugikan. Dalam ayat tersebut dikatakan, sekiranya Allah mengendaki,
niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Pertanyaan filosofisnya, jika Tuhan menyuruh kita berbuat baik dan mencapai keselamatan, tapi Dia memilih untuk tidak menjadikan kita satu umat, yang mana akan mempermudah konsensus dan perdamaian, apakah ini tidak menyiratkan bahwa Tuhan memprioritaskan drama ujian di atas keselamatan makhluknya? Bayangkan kamu punya peliharaan kucing. Kamu akan berusaha semaksimal mungkin supaya kehidupannya senang. Jika kamu sayang dengan kucingmu karena kamu pengasih dan penyayang, kamu tidak akan meletakkan anakonda ke kandang kucingmu hanya untuk memberi tantangan. Jika Ferry menemukan kedamaian dalam ide bahwa ini semua skenario Tuhan, apakah dia tidak ngeri dengan implikasi karakter Tuhan dalam skenario tersebut? Tuhan yang bisa membuat semua orang paham dan selamat, tapi memilih untuk membingungkan mereka dengan ribuan agama, lalu menghukum mereka yang bingung. Apakah narasi ini kompatibel dengan definisi maha baik? Atau apakah kita selama ini hanya dipaksa mendefinisikan baik sesuai dengan apapun yang dilakukan Tuhan, meskipun secara logika manusia itu tampak kejam? Apakah ketenangan Ferry didapat dari penyerahan diri total yang mematikan nalar kritis moralnya sendiri terhadap entitas yang dia sembah? Teman-teman sekalian, dan khususnya Bung Ferry jika menyimak ini, narasi ini tidak disusun untuk mendiskreditkan pengalaman spiritual siapapun. Ketenangan adalah barang mewah di dunia yang bising ini. Jika Al-Maidah ayat 48 memberikan ketenangan bagi Ferry Irwandi, itu adalah validitas pengalaman subjektif beliau yang saya hormati. Namun, sebagai penggemar yang mengikuti jejak Ferry dalam mengagungkan nalar dan skeptisisme, saya tidak bisa berhenti di sana. Saya tidak bisa berhenti bertanya. Bagi para skeptis, ayat tersebut tidak menutup pintu pencarian. Ia justru membuka gerbang pertanyaan baru yang lebih besar. Okay, cut the crap. I'm just doing it for the views. I'm not even agreeing on a lot of what I just said. No hard feeling towards anyone, especially my man, Ferry Irwandi. I love you, brother.